Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Dalam bahasa Batak dikatakan, Tongon tahe dang adong hirimon hatuaon sian akarobian. Manang sian akaduluk-duluk, ay holan sian Jehovah di batata roh hatuaon ni Israel. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Tuhan ada keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada masa Yeremia, umat Israel mengalami kemerosotan rohani. Mereka jatuh pada penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan, dan hidup dalam ketidaksetiaan. Mereka digambarkan seperti seorang istri yang tidak setia terhadap pasangannya. Karena itu Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menegur umatnya yang telah murtad dan memanggil mereka kembali kepada pertobatan. Tuhan tidak serta-merta menghukum mereka. Dengan penuh kasih yang mengundang umatnya untuk kembali kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengkritik penyembahan berhala di bukit-bukit pengorbanan yang dianggap tidak lebih dari tipu daya dan sumber kesia-siaan. Keselamatan sejati hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan, bukan dari yang lain. Yeremia menyerukan kepada orang Israel untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan penyembahan ilah-ilah lain yang tidak mampu memberikan pertolongan apapun, terutama saat menghadapi kesulitan. Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa sumber keselamatan Israel adalah Tuhan Allah saja. Berbeda dengan ilah-ilah yang mereka sembah dengan penyembahan berhala di bukit-bukit adalah tindakan yang sia-sia dan menipu. Tuhan adalah sumber pertolongan yang pasti. Umat Israel diminta untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati mereka karena hanya pada Dialah ada keselamatan Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau umat Israel melakukan penyembahan berhala di bukit-bukit, bagaimana dengan sekarang ini? Karena masih banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, namun masih memilih untuk pergi ke bukit-bukit, gunung-gunung, gua-gua, dan makam-makam untuk mencari pertolongan dan berkat. Padahal, seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, bahwa itu hanyalah tipu daya atau tipu muslihat iblis untuk menjerat mereka. Keselamatan yang sesungguhnya ada pada Tuhan Allah. Dialah Tuhan dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan, terlebih dari dosa-dosa kita. Di dalam Anak Yesus Kristus kita ditebus. Oleh karena itu kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan jangan ada lagi ilah-ilah lain di hidup kita. Tuhan merindukan kita menanggalkan dosa kita dan mengharapkan pertobatan yang sungguh di hadapannya. Pertobatan dari kita akan mendatangkan pemulihan dan pertolongan dari Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keselamatan hanya di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah ada dalam hidup kami ilah-ilah yang lain atau berhala yang lain. Biarlah pujian kami, doa kami, dan penyembahan kami hanya untuk Tuhan. Inilah kami Tuhan jemaat-Mu, Kau berkati kami hari ini dengan sukacita, dengan umur panjang, kesehatan. Engkau berkati setiap rumah tangga, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Ampun dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.